Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anissa Chandra Damar Asri dari Prodi Psikologi kelas B Unisa Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah mutlak. Segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib, menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya malaikat. Kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk menyambut nyawa manusia. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dan wujud dan sifat-sifat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu, seperti manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16-17 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Berikut adalah nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak dan tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkat di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rizki dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ketiga, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet di hari kiamat dan kebangkitan. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas menyambut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Yang kelima, malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiraman Katibin yang bertugas menulis amal dan perbuatan manusia. Malaikat Hafadzah yang bertugas memelihara segala catatan amal manusia. Yang keenam, malaikat Mungkar dan Nakir, bertugas sebagai penanya kubur. Yang ketujuh, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Yang ke-8, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas
menjadi penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. 9. Malaikat yang bertugas memikul arsy. Yang 10. Malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Di mana Rasulullah bersabda, syaitan dapat menggerakkan hati mana Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan syaitan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. HR Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Selanjutnya, malaikat lebih mulia daripada manusia lebih mulia dari malaikat. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Kedua, kita menjadi lebih bersyukur kepada Allah atas perintah dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. 4. Berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Materi berikutnya yaitu jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata jin berasal dari kata jannah, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena bersembunyi dari pandangan manusia. Kata iblis berasal dari kata ablasa, yaitu putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Kata syaiton berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis. Anak cucunya disebut syaiton. Berikut adalah dalil kebenaran adanya makhluk gaib seperti jin, iblis, dan syaiton. Pertama, dalil nakli tentang adanya jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, dalil nakli tentang adanya iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 11 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Yang ketiga, dalil nakli tentang adanya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak-anak Adam,
Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat dan kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya, tugas dan sifat makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, tugas dan sifat jin. Jin mendapat tugas dari Allah sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kenyataannya jin juga ada yang taat dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 11 yang artinya, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka? Adapun sifat-sifat jin pada umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. 2. Terdiri atas laki-laki dan perempuan. 3. Membutuhkan makan, minum, kawin, dan mempunyai anak. 4. Jin muslim bertabiat baik, seperti halnya manusia yang baik. Sedangkan jin kafir berwatak jahat, suka menyesatkan manusia. Tugas dan sifat iblis dan setan, yaitu iblis dan setan pada dasarnya sama, yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Pekerjaan iblis dan setan adalah hina, yaitu mengajak manusia ke jalan yang sesat. Keduanya telah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda manusia agar tersesat di jalan hidupnya, yaitu menjauhi petunjuk Allah dan selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Adapun sifat-sifat iblis dan setan antara lain sebagian berikut. Yang pertama, tidak ada satupun di antara mereka yang beriman kepada Allah, semuanya kafir. Yang kedua, sikap perilakunya selalu sombong dan congkak. 3. Selalu berusaha membujuk manusia ke jalan yang sesat dan jahat. Yang keempat, menjadi musuh kaum muslim yang beriman. Kelima, makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.